Bagi siapapun yang mengamalkan ini dengan tenang dan istiqamah, insya Allah hatinya ditenangkan dan Allah membukakan jalan keluar dari kesempitan hidupnya. Banyak orang mengira pertolongan Allah datang saat hidup sudah rapi dan kuat. Padahal dalam sejarah kenabian, pertolongan justru sering datang ketika hati sedang lelah, doa terasa berat, dan jalan hidup belum terlihat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya hajat yang dirahmati Allah. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati masa duka dan tekanan yang sangat berat, bukan saat hidup beliau lapang, tetapi setelah kehilangan, penolakan, dan kesedihan yang teramat panjang. Dari peristiwa inilah kita belajar, ketika bumi terasa sempit, Allah tidak selalu langsung mengubah keadaan, tetapi menguatkan hambanya terlebih dahulu. Para ulama menjelaskan bahwa hikmah Isra Mi'raj dapat dihidupkan dengan memperbanyak salat malam, doa para nabi, dan munajat yang menenangkan hati. Amalan yang pertama, salat hajat 2 rakaat. Setelah salat isya atau di sepertiga malam, ambillah wudhu, lalu laksanakan salat sunnah 2 rakaat dengan niat salat hajat atau niat salat qiyamul lail. Niatnya sebagaimana berikut ini. Usalli sunnatan liqada'il hajati rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Atau dengan niat qiyamul lail. Usalli sunnatan liqiyamil laili rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Dan dalam sujud terakhir, utarakanlah segala hajat kita masing-masing dengan tenang, dengan tawadhu. Hadirkan diri kita sebagai hamba yang bergantung penuh kepada Allah, seraya menyerahkan cara dan waktunya yang terbaik menurut Allah. Karena pada posisi sujud inilah paling dekat antara hamba dan Tuhannya. Nomor 2, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berada dalam kesempitan. Setelah salat hajat 2 rakaat, duduklah dengan tenang. Bacalah doa yang diajarkan Rasulullah ketika beliau menghadapi tekanan hidup. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullahu. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullahu. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Doa ini merupakan pengakuan tertinggi seorang hamba bahwa ia tidak mampu mengurus hidupnya sendiri. Nomor 3, membaca doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kemudian bacalah doa yang diucapkan Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu." Tidaklah doa ini dibaca oleh seorang hamba dalam kesulitan, melainkan Allah akan mengabulkan. Bacalah doa ini dengan perlahan, biarkan setiap kata menjadi pengakuan jujur atas kelemahan diri kita masing-masing. Nomor 4, membaca ayat pengangkat beban. Lalu tutuplah dengan membaca ayat yang Allah turunkan untuk menguatkan hati Rasulullah saat beliau menghadapi beban dan kesedihan yang mendalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ayat ini merupakan janji bahwa beban yang menekan dada dapat diangkat oleh Allah dengan caranya sendiri. Adapun manfaat mengamalkan amalan ini, para ulama tasawuf mengajarkan bahwa manfaat sebuah amalan tidak selalu diukur dari cepatnya perubahan keadaan, tetapi dari apa yang Allah perbaiki di dalam diri hamba terlebih dahulu. Manfaat yang pertama, dilapangkan dada dan ditentramkan hati. Salat hajat diikuti doa para nabi seringkali menghadirkan manfaat yang paling nyata, yaitu kelapangan dada. Beban yang sebelumnya menekan pikiran tidak serta-merta hilang, namun hati tidak lagi merasa sendirian. Inilah makna pertolongan Allah yang lembut ketika kegelisahan ditenangkan sebelum masalah diselesaikan. Manfaat yang kedua, dijaga dari keputusan yang merusak diri. Doa Rasulullah, Allahumma rahmataka arju. Manfaatnya bukan hanya ketenangan, tetapi perlindungan dari langkah-langkah yang keliru. Lisan lebih terjaga, emosi lebih terkendali, dan keputusan diambil dengan kesadaran, bukan dengan dorongan nafsu. Banyak keburukan hidup bukan datang dari takdir, melainkan dari pilihan yang tidak dijaga. Manfaat yang ketiga, dibukakan jalan keluar dari kesempitan. Doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam merupakan doa pengakuan total dalam kegelapan. Rasulullah bersabda bahwa doa ini tidak dibaca dalam kesulitan kecuali Allah mengabulkan. Pengabulan itu bisa berupa jalan keluar yang tidak disangka-sangka, pertolongan melalui manusia, atau diselamatkan dari keburukan yang lebih besar. Manfaat keempat, menguatkan hubungan dengan Allah. Amalan ini menjadikan ibadah bukan sekedar rutinitas, tetapi perjumpaan batin. Hamba yang terbiasa bersujud dalam hening akan merasakan kedekatan yang nyata. Doa tidak lagi terasa menggantung, dan hidup tidak lagi dijalani dengan rasa ditinggalkan. Manfaat kelima, hidup lebih tertata meski masalah belum selesai. Salah satu manfaat terbesar adalah tertibnya hati. Masalah bisa saja masih ada, namun jiwa tidak lagi panik. Kesabaran mulai tumbuh, syukur lebih mudah hadir, dan langkah dijalani dengan keyakinan bahwa Allah sedang mengatur segalanya. Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai aunullah, pertolongan Allah yang tidak selalu terlihat tetapi sangat terasa. Sahabat beriman, jangan tergesa-gesa menuntut perubahan dalam hidup kita. Biarkan Allah memperbaiki kita dari dalam. Jika Allah mampu mengangkat Rasul-Nya pada waktu Isra Mi'raj, Dia pun mampu mengangkat beban hidup hambanya dengan cara yang paling lembut dan paling tepat. Serahkan urusan kita, biarkan Allah yang menata, karena hidup yang diurus olehnya, meskipun sederhana, selalu penuh dengan makna.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika hatimu merasa lebih tenang, jika dadamu terasa lebih lapang, ingatlah satu tempat untuk kembali lagi nanti. Cahaya hajat, tempat kita belajar menyusun hajat, merawat iman, dan pulang perlahan kepada Allah. Apabila video ini bermanfaat, maka jadikanlah sebagai amal jariah. Like untuk menguatkan dakwah ini. Subscribe Cahaya Hajat agar tidak terlewat waktu-waktu mustajab yang lainnya. Bagikan kepada siapapun yang sedang memikul hajat yang sangat terbesar dalam hidupnya. Tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, kabulkan hajatku." Karena doa yang diaminkan bersama akan lebih dekat kepada ijabah. Akhirul kalam. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.